Nah, dulu Degam waktu di Aceh itu Degam tergabung di Sanggar Mandaya, ya? Mandaya. Mandaya ya. Boleh tahu nggak waktu itu keadaan eh, Degam sekali tampil berapa dapat honor? Wah, dulu pertama kali Nurul Alam aku Bang. Oh, Nurul Nur Alam. Alam. Nurul Alam dulu Pak Rijal, betul kami pindah ke Sanggar Mandaya. Hmm. Mandaya tuh dulu didiami oleh anak-anak yang bandel, Bang. Bukan bandel lah, Bang. Bandel tapi kreativitas. Anak-anak yang ibaratnya nggak punya kerjaan dulu, Bang. Kami bareng-bareng tampil di acara kampanye. Kalau tanya honor Bang 10.000 Bang dulu Bang. 10.000 ya. Itu pun 10.000 tapi bayarnya nggak hari itu Bang, tunggu seminggu kemudian Bang. Jadi tunggu seminggu kemudian. Tapi punya nikmat Bang. Nikmatnya Bang gini Bang. Tampil di kampung-kampung dulu Bang. Kita jadi idola cewek-cewek di kampung Bang. Apalagi Tanari dulu Rapi Geleng Bang. Wah, kata pelatih, almarhum pelatih kami bilang, jangan lupa kalian bawa pulpen dan kertas Bang. Maksudnya untuk catat nomor telepon katanya. Oh. Dan ketika di Jakarta tentu tidak pernah lagi mendapat dibayar 10.000 kan? Oh enggak lah Bang. Jakarta sekali lipe kan 5.000 ya kan? Ya Bang, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Iklan dulu, iklan aku tuh paling besar dapat di iklan Bang. Alhamdulillah iklan di sebuah produk di Jakarta, sebuah produk. Itu awalnya aku tuh belum pernah dapat uang sebesar itu, akhirnya dapat uang sebesar itu Bang. Bisa beli rumah kabarnya terus ya? Wah, rumah udah nyicil Bang, pelan-pelan Bang. Udah ya? Nah, kita harus gengsi Bang, hidup di Jakarta kita harus tinggi kelasnya Bang. Jangan memperlihatkan seniman itu miskin Bang. Ya. Jangan. Seniman itu biarpun nggak ada duit harus tetap kaya terus. Iya. Terutama seniman dari Aceh lah ya kan. Iya Bang, betul. Semua punya mobil Bang, semua punya mobil. Nah, menurut Dirgam ke depan seperti apa yang keadaan nasib tari Aceh ini? Harapan saya Bang, saya kepingin ada perubahan dalam arti kata gini. Ke depan, terutama Ratu Jaro, saya berbicara Ratu Jaro, saya kepingin ada semacam hak kekayaan intelektual Bang. Satu, itu harapan saya secara pribadi dan teman-teman yang lain. Kedua, saya kepingin banget ada semacam, bukan perhatian sih sebenarnya, dari pemerintah pusat terutama Bang. Karena selama ini, kalau ada berangkat misi-misi budaya yang dibuat Ratu Jaro itu bukan malahan yang pelajar-pelajar, tapi anak yang baru kemarin sore belajar udah bawa berangkat. Itu kepinginnya saya punya giliran lah. Ini besok berangkat misi budaya mewakili Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah, oleh pariwisata, SMA-A, SMA-B, SMA-C. Jadi ini selama ini mereka bayar sendiri Bang, bayar sendiri berangkat. Oh gitu ya? Iya, 30 juta per anak bayarnya kan. Mereka sambil liburan barangkali ya? Bisa jadi Bang, tapi lebih banyak liburan cuma sehari Bang. Selebihnya kan kita nampil terus Bang. Namanya folklore. Harapan saya itu aja Bang. Kepingin perhatian untuk terutama untuk seni terutama seni ya, bukan hanya olahraga. Karena seni ini kayaknya masih setengah Bang dilihat. Masih setengah ya. Jadi ya, perlu usaha lebih keras lagi lah untuk seni ini ya. Nah gini Bang, satu lagi menjadi sebuah kebahagiaan saya secara pribadi sewaktu Bapak Presiden Pak Jokowi datang ke Biren Bang, itu saya dengar pidato beliau. Ibu-ibu yang tampil di acara Asian Games, tarian apa? Ayo, kata dia. Banyak menyebut Saman. Akhirnya Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden menyebut salah, itu adalah Ratu Jaro. Berarti Ratu Jaro itu Presiden sudah mengetahui, itu udah sangat senang saya Bang, secara pribadi. Sudah mantap lah itu ya. Nah, iya Bang. Baik, ini Degam, tanpa terasa nih obrolan kita ini sudah hampir jam. Sudah 1 jam. Hampir 1 jam ya? Hah? Target kita setengah jam, lebih dari. Janji setengah jam ya, tapi tidak apa-apa lah. Makin panjang perbincangan semakin besar honornya. Yuk, nggak ada harapan ke situ Bang. Nggak ada.
Cuman Bang, soalnya begini, ya ini kan perbincangan, saya kira bincang budaya seperti ini mudah-mudahan bisa mendorong bagaimana seniman-seniman, kreator-kreator dan kesenian kita ini bisa berkembang lebih hebat dan lebih luas lagi. Nah, tadi disebutkan mau didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Ini apakah sudah pernah dirintis atau gimana? Rencananya tahun ini, Bang. Tahun ini Kepala Badan Penghubung udah menyetujui. Cuman kita kan harus riset lagi, Bang. Riset dalam arti kata nggak segampang itu kan, Bang. Ya. Kita harus tahu dasarnya seperti apa berangkatnya Ratu Jaro ini. Kan harus foto segala macam, mana dukungan orang mengakui ini Ratu Jaro, cara duduk, berpakaian segala macam. Tapi ya mudah-mudahan selesai pandemi ini lah, Bang. Kita coba usahakan lagi. Kalau sekarang ini Ratu Jaro apakah sudah masuk dalam warisan budaya tak benda nasional? Katanya dulu, Bang, kalau belum sampai 25 tahun atau 50 tahun belum lah, Bang. Oh, belum ya. Jadi ya, harus belum. Ada periodenya ya. Ya, hitungan tahun. Saya pernah tanya sama teman-teman di Taman Budaya, dia harus ada umurnya 50 tahun, Bang. Baru diakui dia sebagai satu seni tradisi baru lah. Ya. Sekarang ini dia masuk ke dalam golongan seni kreasi. Ya, seni kreasi yang berkembang kali, Bang. Apa ngerti lah. Ya, seni kreasi yang berkembang di Jakarta yang bersumber dari gerakan-gerakan tradisi Aceh. Ya, pengembangan. Ratu Bantai, Ratu Duk, dan lain-lain tadi, termasuk Rapa Igeleng dan lain-lain. Ya. Di penghujung pembicaraan kita, apakah Dika mau menyampaikan sesuatu? Boleh, Bang. Harapan ini kan buat teman-teman ini kan kali ini banyak adik-adik juga yang menonton. Harapan saya pandemi ini, Bang, ini kan musibah paling besar bagi seniman-seniman Aceh di Jakarta, Bang. Iya. Yang selama ini sebelum pandemi mereka hidup, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga, bisa segala macam. Bukan saya karena saya berbicara sebagai ASN, enggak. ASN, ya. Alhamdulillah saya masih dikasih kemudahan dari segi saya punya pekerjaan. Buat teman-teman ini menjadi sebuah ujian, Bang. Aku berbicara untuk seniman Aceh, terutama yang di Jakarta. Ini menjadi sebuah ujian. Karena saya mengalami ujian yang paling pahit pertama saya sampai di Jakarta, Bang. Saya gimana Abang tahu tadi saya nyuci mobil, saya nggak makan 2 hari. Itu menjadi ujian buat saya dulu. Jadi kok sekarang pun ini terjadi pandemi, ujian juga bagi saya. Tapi ya saya udah mulai pernah merasakan itu gitu, Bang. Biarpun itu bukan sebuah pandemi, masih ujian hidup. Harapan saya, semangat, jalankan terus aktivitas, apa yang bisa kamu laksanakan. Sekarang banyak teman-teman yang ada yang jualan ikan, ada yang jualan ini, ada yang jualan itu. Di samping ada juga yang sekolah masih menggunakan Zoom, Bang, untuk belajar. Jadi semangat aja, ini ujian. Mudah-mudahan selesai ujian ini akan indah datang waktunya tuh makin indah, Bang. Itu aja harapan saya, Bang. Di masa pandemi ini apa yang kegiatan selama masa pandemi? Teman-teman ada yang online, Bang, masih sekolah tidak menutup mata, sekolah mulai ada pembelajaran online, Bang, pembelajaran online yang selama ini pelatih hanya datang praktek, tapi selama pandemi pelatih lebih banyak ke teori, Bang. Lo nyanyi lagu ini artinya apa? Nah, jadi lebih ke teori. Nanti baru besok ngirim kan anak kelas 1 yang baru kan belajar, Bang, ngirim video gerakan. Itu aja, Bang, masa pandemi. Lomba, kayak saya bilang tadi ada lomba selama pandemi. Udah dua berlangsung lomba Ratu Jaro selama pandemi ini. Iya, 2 kali, Bang. Yang bikin siapa lomba? Pertama kemarin Poltekkes, Bang, Politeknik Kesehatan Jakarta. Yang kedua besok Universitas 11 Maret Solo, Bang. Itu mereka buat festival Islami kan, di dalamnya ada tarian Ratu Jaro, Bang. Adik-adik Jakarta semua ikut. Baik, Degam, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung waktu. Tanpa terasa sudah 1 jam kita berbincang, 14.52 menit. Kita tadi mengawali acara ini pada pukul 14.00. Memang menurut saya perbincangan tentang seni ini tidak akan pernah ada habisnya. Ada hal-hal yang menarik yang selalu kita ingin gali
di setiap perbincangan tentang seni budaya. Saya ingin membacakan banyak sebetulnya komentar dari partisipan-partisipan ini, tetapi memang waktunya kita terbatas sekali, sehingga tidak semua yang bisa kita sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah ambil bagian dalam kegiatan ini, yang sudah menyaksikan tayangan ini, terutama kepada Digam Yusri Saleh, yang berkenan hadir untuk mengisi bincang budaya Serambi Podcast kita pada edisi tanggal 7 Oktober 2020. Baik, sebagai penutup kita akan putarkan lagi sebuah tayangan dari pertunjukan Ratu Jaro yang dimainkan oleh anak-anak muda, anak-anak siswa sekolah menengah di Jakarta. Saya Fikar Weda dari Pepantaran Bukit Golf Cilengsi, Cibubur, Jakarta, dan segenap tim kreatif yang berada di Serambi Indonesia Banda Aceh, serta narasumber kita, Yusri Saleh alias Digam alias The King of Ratu Jaro, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di edisi Bincang Budaya berikutnya.